Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti dalam kondisi fitrah suci, dalam kondisi Islam dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanita Zaskia Reza sebagai host di acara podcast hari ini. Kali ini alhamdulillah saya berkesempatan langsung berbincang bersama narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ahmad Shofi Muhyiddin MSI. Sekarang saya bersama beliau di sini. Bagaimana Pak? Kiranya kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sampai gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak juga baik. Meskipun di bulan Ramadan ini sangat banyak cobaan sekali ya Pak. Cobaannya apa itu? Banyak sekali sepertinya. Oh ya Pak, selain kesibukan Bapak menjadi seorang dosen, kiranya kesibukan apa yang biasanya Bapak lakukan? Banyak sih ya, karena kebetulan di rumah itu kan juga ada teman-teman ya yang ngaji santri. Kita pun ada kesibukan kita ngaji kitab setiap selesai sholat 5 waktu. Itu pas saya ke kampus, berarti yang di rumah istri, nanti malamnya full time, full kita ngaji. Banyak kesibukan. Banyak banget ya Pak. Baik. Jadi teman-teman, beliau akan menemani kita selama acara podcast ini berlangsung. Kali ini kita akan membahas tentang Idul Fitri. Apakah itu sebuah selebrasi atau sebagai transformasi bagi diri? Apalagi kan saat ini kita berada di momen akhir Ramadan menuju Idul Fitri. Jadi menurut Bapak sendiri, Idul Fitri itu seperti apa Pak? Begini ya, Idul Fitri, kalau kita bicara terkait dengan Idul Fitri, kita lihat dulu makna dari Idul Fitri itu apa. Idul Fitri itu secara etimologi atau lughatan itu kan dari dua kata, Aidu dan Al-Fitri. Kata Aid itu kembali, Fitri itu fitrah. Dan demikian berarti Idul Fitri adalah kembali ke fitrah. Loh, maksudnya bagaimana? Manusia itu kan seperti yang Nabi dawuhkan dalam sebuah hadis, manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti dalam kondisi fitrah suci, dalam kondisi Islam dan lain sebagainya. Tapi kemudian paling nama abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Kemudian kenapa dia bisa menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi? Itu karena pengaruh dari orang tua dan lingkungan. Ibarat cermin, kita lahir ke dunia itu seperti cermin yang baru, jernih. Tapi kemudian kena debu selama 1 tahun. Sehingga apa? Kalau tidak kita bersihkan, bisa nggak kira-kira cermin itu kita gunakan untuk bercermin? Tidak bisa Pak. Tidak bisa, harus dibersihkan. Kalau Pak buram nggak ada buram sampai bercermin di cermin yang kotor, akhirnya mungkin kelihatan mata sebelah dan sebagainya. Maka butuh dibersihkan. Dan cara pembersihannya itu melalui Ramadan. Kita disuruh berpuasa, disuruh beribadah, sholat tarawih, bahkan sampai zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Karena supaya menjadi Idul Fitrah, Idul Fitri. Sehingga maknanya Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, kembali ke suci setelah dibersihkan. Itu. Baik Pak, saya mau tanya secara pribadi. Jika apabila Ramadan adalah ketika seseorang itu memiliki kesempatan memperbanyak keberkahan, memperbanyak amal ibadah seperti itu, apa kabarnya seseorang yang ketika di bulan Ramadan ini tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri? Apakah Ramadannya akan menjadi sia-sia atau bagaimana Pak? Jadi gini ya, Ramadan tidak mungkin sia-sia. Cuma mungkin yang merugi adalah
seseorang yang tidak mau memanfaatkan Ramadan, tidak mau mengisi bulan Ramadan ini dengan hal yang bermanfaat. Contoh gini, kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena tahu nggak kenapa Ramadan bulan yang mulia? Nggak tahu Pak. Ramadan itu kan bulan, sebenarnya sebelum Islam sudah ada Ramadan. Maknanya panas. Panas Pak. Maka jangan heran ketika dulu ya, kalau sekarang ini kan sudah agak berbeda ya. Dulu pasti menjelang Ramadan itu panas sekali cuacanya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, sebelum adanya Islam sudah ada nama Ramadan. Maknanya kolonisasi itu panas yang menyengat. Tapi kemudian Ramadan itu menjadi mulia. Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sehingga Ramadan menjadi bulan yang berkah. Ya karena Ramadan itu menjadi bulan yang berkah sebuah Al-Quran, maka sudah sesudahnya kita sebagai umat Muslim itu juga mengisi Ramadan dengan kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan Al-Quran, entah itu dalam pembacaan Al-Quran, entah itu dalam pembelajaran Al-Quran, atau mungkin implementasi dari nilai-nilai Quran. Contoh podcast kali ini itu kan implementasi dari nilai-nilai Qurani. Sehingga Ramadan tidak kemudian hilang tanpa kita manfaatkan, tanpa kita memberikan manfaat ke orang lain, tanpa kita melakukan ibadah. Coba ya. Bisa. Berarti apakah kan ketika Ramadan kan kita lebih diutamakan untuk memahami Quran atau membaca Al-Quran ya Pak? Apakah keberkahannya itu menjadi berbeda antara kita membaca Al-Quran atau melakukan kebaikan yang lain? Dalam hal ini kita itu mengenal 4 mazhab dalam Islam ya. Ada yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Khusus yang Maliki, ini ada Maliki, ada Jumhur. Khusus yang Maliki, Imam Malik selama bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghentikan segala aktivitas. Khusus Imam Malik ya, beliau menghentikan segala aktivitas dan fokus pada qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'limul Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Berbeda dengan Jumhur atau 3 mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Menurut 3 mazhab ini, Ramadan tetap harus diisi dengan baca Quran, walaupun hanya 1 surat, 1 ayat, silakanlah, jangan meninggalkan Quran. Tapi juga bisa beraktivitas lain, aktivitas yang bermanfaat. Nilai pahalanya sama menurut Jumhur tadi. Sementara menurut Maliki nilai pahalanya berbeda, karena yang paling pokok adalah Quran. Kita padahal kan Syafi'i, maka kita bolehlah beraktivitas. Yang penting kita niatkan aktivitas ini beribadah. Sangat menarik sekali ya Pak. Kalau kita lihat sekarang, Idul Fitri seringkali identik dengan kemeriahan ya Pak. Kembang api, selebrasi dan sebagainya, dimulai dari baju baru, mudik, hingga berbagai momen di media sosial. Namun di sisi lain, Idul Fitri juga disebut sebagai momen kembali ke fitrah sesuai disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Menurut Bapak, apa tanda nyata seseorang benar-benar mengalami transformasi ini Pak? Setelah Ramadan Pak? Jelas setelah Ramadan dan awal Idul Fitri itu setelah Ramadan. Kalau kita Idul Fitri sekarang ya nanti dimarahin orang banyak ya. Jadi gini, Idul Fitri itu kan memang kemenangan setelah kita melakukan puasa selama sebulan Ramadan. Karena kemenangan, otomatis ekspresi orang kan beda-beda ya. Contoh orang main bola, ketika bisa mencetak gol, ekspresinya beda-beda selebrasinya. Ada yang jungkir balik, ada yang lepas kaos dilempar, ada yang sujud, ada yang lari-lari dan sebagainya. Maka dalam menghadapi Idul Fitri wajar lah kalau ekspresi manusia itu beda-beda, ekspresi kita beda-beda. Yang penting dalam berekspresi atau mengekspresikan kemenangan Idul Fitri jangan sampai kita berlebihan. Kita mau beli baju baru, oke silahkan, yang penting punya uang.
Kalau nggak punya uang kan nggak bisa beli. Betul sekali. Ya, kita mau apa misalnya kembang api, menyalakan kembang api pas takbiran boleh, asalkan ada takbirannya. Jangan sampai yang sibuk takbiran itu kaset, ya kan, kaset, sound ditaruh di mobil, di apa namanya, dibunyikan takbiran, kita nggak takbiran, malah kembang api, mercon dan sebagainya itu berlebihan. Tapi kalau hanya sebatas kita memeriahkan dengan kembang api, beli baju baru, jalan-jalan, oh it's okay lah, it's okay, asalkan tadi. Dan yang paling pokok, ketika kita merayakan Idul Fitri dengan berbagai macam selebrasi tadi, minimal kita harus memang benar-benar menang. Jangan sampai kita puasanya saja KO, apalagi bolong, tapi begitu Idul Fitri malah terdepan dalam merayakan Idul Fitri, itu kan tidak sesuai. Kemudian terkait dengan transformasi diri, karena Idul Fitri itu kembali ke fitrah, berarti Idul Fitri kembali ke fitrah. Idul Fitri ada di bulan apa? Syawal. Syawal itu maknanya syawal taswilan, itu peningkatan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita menang, kita kembali ke fitrah, ibarat kata seperti petugas SPBU kan, kembali ke nol ya, dimulai dari nol ya. Nah, dimulai dari nol, jangan stuck, jangan mandek, tapi harus ada peningkatan kebaikan. Maka indikatornya apa? Ketika kita bisa dikatakan berhasil melalui ujian Ramadan, berhasil kembali ke fitrah, indikatornya setelah Syawal kita ada peningkatan kebaikan. Oh, tahun kemarin kita nggak bisa puasa Syawal, tahun ini kita bisa walaupun hanya 1 hari, tahun depan 2 hari, tahun selanjutnya 3 hari, nggak apa-apa. Yang penting ada peningkatan. Oh iya Pak, kalau selain hal tersebut kan kita boleh merayakan gitu Pak. Nah, terkadang kan ada ya Pak, ketika perayaan musiknya itu mungkin takbir Pak, tapi dibuat JJ misal, jedak jeduk. Apakah hal tersebut masih diperbolehkan Pak? Nah, oke lah, mau jedak jeduk, mau senggur atau apa itu ya. Yang penting satu, perayaan boleh, kita merayakan, kita berekspresi boleh. Yang penting satu, substansi jangan sampai lupa. Substansinya apa? Substansinya adalah kita takbir, menggunakan takbir. Yang kedua, jangan sampai apa ya katakanlah, kita merayakan tadi, perayaan kita tadi, ekspresi kita tadi mengganggu orang lain. Ada takbiran, nah kita takbiran dengan teman-teman, takbiran pakai JJ jedak jeduk, volumenya keras, masuk ke desa, ke gandang perkampungan. Ada orang sakit, kira-kira gimana orang sakit? Ikut jedak jeduk ya Pak? Ini jedak jeduk, akhirnya iya, kalau jedak jeduknya terus kamu berhenti. Nah, itu berarti mendolimi orang lain. Sementara kebaikan tidak boleh dibarengi dengan kedoliman. Kita lanjutkan. Nah, di era sekarang ini kan banyak sekali ya Pak, anak muda yang seringkali fokus pada selebrasi ya kayak tadi Pak, yang memang mungkin ibadahnya sampai terlangkah untuk selebrasi nomor 1 gitu misal. Nah, seperti membuat konten lebaran atau sekedar mengikuti tren Pak, tapi kadang bikin lupa gitu sama kewajiban sendiri. Nah, bagaimana caranya Pak agar selebrasi tetap bisa kita nikmati dengan rasanya terlopong gitu Pak, kayak udah selesai gitu, kita ibadah udah selesai, tapi kayak enggak, kadang kan ketika kita merayakan sesuatu ya Pak, kadang ada yang mengganjal gitu. Kita belum ibadah, kita belum apa, tapi kadang selalu kalah dengan keinginan sendiri untuk memilih selebrasi gitu. Iya. Ya sering kali kita, mungkin karena faktor kedewasaan juga ya, bukan masalah usia tidak, tapi kedewasaan. Sering kali kita itu hanya tergoda dengan tampilan luar, sementara ruhnya, hakikatnya itu kita lupa. Contoh saja, Idul Fitri, Mbak Clarita sendiri misalnya, lebih senang pakai baju baru atau baju lama? Baju baru Pak. Baju baru nggak apa-apa, itu tampilan luar. Yang penting dalamnya baru juga. Baru apa? Baru dalam kebaikan. Kita sudah dicuci,
Jadi selama bulan Ramadan dengan puasa, dengan ibadah dan lain sebagainya, maka baju baru tadi harus diimbangi dengan hati yang baru, roh yang baru. Roh ini yang sering lupa. Roh atau spirit dari Idul Fitri, spirit dari hari kemenangan, spirit Ramadan. Contoh saja sekarang, mohon maaf, di bulan Ramadan ini kulit luarnya kan membaca Al-Quran, beribadah yang kelihatan. Di musola-musola, masjid-masjid banyak nggak yang baca Al-Quran? Banyak sekali. Tapi apakah Al-Quran tadi cukup dibaca atau diimplementasikan? Baca saja, implementasinya jarang. Masih banyak di musola baca Quran, pulang ke rumah hibah, ya, pulang ke rumah hasut. Misalnya tetanggamu udah beli baju baru, kamu kok belum? Nah, sana itu beli baju baru karena pengen pamer. Nah, misalnya seperti itu kan berarti hasut. Nah kalau seperti itu berarti kita hilang roh Ramadannya, roh spirit Ramadannya hilang. Nah itu gak hanya anak muda, saya kira hampir semuanya kita terjebak di kulit luar. Maka bagaimana supaya selebrasi yang kita lakukan, ekspresi yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di bulan Syawal atau di Idul Fitri itu tadi harus kita imbangi dengan roh Idul Fitri, roh Idul Fitri caranya bagaimana? Ya kita hayati benar-benar. Kita sudah zakat fitrah atau belum? Oh berarti hidup ini harus bermanfaat membantu orang lain. Kemudian setelah sholat Idul Fitri kita biasanya ngapain? Setelah sholat Idul Fitri maaf-maafan, silaturahim. Itu rohnya harus kita pahami. Oh berarti kita harus menjalin erat silaturahim. Kemudian nggak ada silaturahim, kita memohon keikhlasan atas kesalahan yang kita lakukan, kita minta maaf, kita pun memaafkan. Ya spirit tadi kita hayati. Meskipun kita mau pakai mobil baru, baju baru, yang penting jangan pasangan baru gitu ya. Cukup satu ya Pak? Boleh baru semua, asalkan hati kita, spirit kita juga caranya seperti itu. Apakah ada cara tersendiri Pak agar kita tuh tetap konsisten pada jalan kebaikan, tetap sinkron Pak antara pikiran dan juga hati gitu? Karena kadang-kadang kan banyak orang ya Pak yang tidak sinkron gitu. Hatinya A tapi kepalanya B gitu. Ya, banyak kita yang nggak sinkron. Mata melihat apa, pikirannya kemana? Untuk kecil kuliah, mata melihat ke depan, pikirannya sudah baju baru, apa yang baru, itu kan nggak sinkron. Ya caranya mensinkronkan bagaimana? Ya berarti kita harus ada usaha keras atau bersungguh-sungguh atau berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk tadi mengistiqomahkan, ada kontinuitas kebaikan. Itulah kenapa supaya kita benar-benar kembali ke fitrah, Rasulullah menganjurkan kita mulai melatih istiqomah kita, melatih kontinuitas kita mulai bulan Rajab. Ada hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Rajab dan Sa'ban kita minta keberkahan. Keberkahan ini artinya apa? Kita ada pengen berkah, ada istiqomah latihan. Mulai Rajab kita melatih. Kalau kita sudah melatih dan latihan ini kita lakukan terus-menerus, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga pas masuk Ramadan, wa baligna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan. Nah, ketika masuk ke Ramadan kita sudah terbiasa melakukan itu. Karena terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan dan tidak mungkin ditinggalkan. Sehingga pas Idul Fitri kebiasaan itu akan terus berkembang. Ya kita kan enggak Rajab Sa'ban kita harus enggak pernah puasa, jadi kebiasaan puasa belum terbentuk. Mau menghadapi awal Ramadan kita bingung, bahkan mungkin tukaran berebut benar antara puasa hari kayak kemarin Rabu atau Kamis misalnya. Itu kan berarti bukan pembiasaan hal yang baik, malah pembiasaan hal yang buruk. Berbeda silakan. Kalau sudah ada pembiasaan itu Idul Fitri pasti juga ada pembiasaan, juga ada kebiasaan. Karena pembiasaan muncul kebiasaan. Nah, kalau sudah terbiasa, Idul Fitri akan semakin bermakna, dan akan kita kita lakukan secara fokus. Karena fokus itu butuh pembiasaan tadi.
itu luar biasa. Anda biasa nggak fokus, pasti nggak fokus terus. Tapi biasa fokus pada satu titik, mesti dalam hal apapun Anda fokus. Saya itu punya teman, ketika naik motor, dia itu fokusnya ke depan. Ada temennya yang nyalip, kan? Ini terus tanya, dari mana? Enggak dengar dia. Enggak dengar. Padahal orangnya dengar. Kenapa? Saking fokusnya ke jalan. Akhirnya apa? Saya punya anggapan gini, ini mungkin dia orangnya fokus dalam segala. Benar ternyata. Tapi sayangnya ketika sudah fokus satu titik, dia lupa bahwa walaupun Anda fokus, tapi fokusnya itu jangan menyempit. Karena manusia beda dengan kuda. Kuda fokusnya menyempit, manusia fokusnya harus melebar. Maknanya apa? Boleh Anda fokus satu titik, tapi jangan lupakan titik-titik yang lain yang menunjang titik tersebut. Anda fokus pada Tuhan, tapi jangan hanya fokus pada Tuhan. Semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia ini kita juga harus fokus. Kemudian fokus tersebut kumpulkan ke satu titik dengan niat ibadah. Lanjut ya Pak. Apabila kan nggak semua orang kita bisa menjamin bahwasanya dia tetap konsisten pada amalan Ramadan ya Pak. Betul. Nah, ya bisa kalau kata-kata anak muda itu kembali ke setelan awal gitu. Nah, ketika seorang tersebut kembali ke setelan awal Pak, apakah itu salah dari diri dia sendiri tidak bisa mengontrol hatinya, atau salah dari lingkungannya Pak? Karena kan lingkungan itu adalah pengaruh ya. Menurut Bapak seperti gimana? Ya, kalau bicara salah siapa, ya semuanya salah. Semuanya benar gitu kan. Loh kenapa? Diri sendiri berpotensi, diri sendiri penting, lingkungan juga penting. Maka dalam kaidah kita itu ada ungkapan, ada ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang tidak mungkin akan bisa merubah dirinya sebelum dia melakukan perubahan sendiri. Allah nggak akan merubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Kita nggak akan bisa berubah. Allah nggak mungkin merubah kita. Selama kita kecuali kita merubah sendiri. Kata yughayyiru ma bi anfusihim. Itu berarti dari diri sendiri. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan lingkungan pun berpengaruh. Buktinya apa? Tadi wa inama abawahu yukawidanihi nasironi majizanihi. Lingkungan membentuk agama, kepercayaan, keyakinan, bahkan kebermanfaatan kita. Maka ada sebuah istilah ini, jangan kumpul dengan penjual ikan kalau Anda tidak ingin amis, tapi berkumpullah dengan penjual minyak wangi, maka nanti Anda akan ikut wangi. Nah seperti itu. Jadi lingkungan membentuk, diri bisa membentuk, maka dua-duanya harus bersinergi. Untuk apa? Untuk membentuk pribadi kita supaya tidak kembali ke setelan awal yang buruk. Nah seperti itu. Baik, dari perbincangan kita hari ini bisa kita pahami bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan atau kemeriahan semata. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah momentum evaluasi dan transformasi bagi diri sendiri. Bukan hanya kembali suci secara simbolik, tetapi kembali kepada nilai, akhlak, dan kebiasaan baik yang sudah kita latih selama bulan Ramadan. Karena sejatinya kemenangan bukan hanya tentang satu hari raya, tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan perubahan itu setelahnya. Saya kira cukup perbincangan kali ini. Harapan saya kalian bisa memahami ya. Terima kasih kepada Pak Sofi atas pengetahuan dan ilmunya yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi pengingat, khususnya untuk kita sebagai generasi muda, agar tidak hanya sibuk merayakan, tetapi juga sibuk untuk membenahi diri. Untuk teman-teman mahasiswa, semoga Idul Fitri kali ini bukan hanya selebrasi tahunan ya, tetapi benar-benar menjadi titik transformasi dalam hidup kita. Saya Kalita Rizky Resa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
di episode selanjutnya.